Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom para Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Dan renungan kali ini kita beri judul menghadirkan kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan dari kita pasti mengenal siapa itu Jack Ma. Jack Ma atau Jack Ma ya. Dia seorang pebisnis dari Tiongkok, pendiri sekaligus pemimpin perusahaan Alibaba Group. Dia seorang bilioner dunia dan dia pernah masuk dalam daftar sebagai orang paling berpengaruh ke-22. Jadi dalam daftar itu dia urutan ke-22 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2015. Kalau kita melihat penampilannya secara fisik, dia sangat sederhana. Beberapa tahun lalu ketika saya masih kuliah, Jack Ma pernah datang ke Manila dan dia diundang menjadi salah seorang pembicara di kampus. Dan memang kalau kita lihat penampilannya, dia sangat sederhana secara fisik. Mungkin kalau dia datang saat ini, kita berjumpa dengan dia saat ini dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan dia diundang sebagai salah seorang tamu atau pembicara, mungkin kita pun kurang percaya, kurang yakin bahwa dia itu adalah seorang hebat menurut ukuran dunia ini tentu saja. Para Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, itu cerita tentang Jack Ma. Hari ini Injil juga mengisahkan hal yang kurang lebih sama. Kalau tadi kita kurang percaya melihat penampilan Jack Ma itu bahwa dia orang yang hebat, dalam Injil hari ini Yohanes Pemandi atau Yohanes Pembaptis juga mengalami semacam krisis kepercayaan. Dia agak ragu apakah Yesus itu yang dia wartakan kedatangannya itu sungguh-sungguh merupakan Mesias yang selama ini dinanti-nantikan dan yang sedang dia wartakan. Apakah dia sungguh Mesias atau bukan? Dia ragu karena melihat Yesus melakukan hal-hal yang biasa saja, bukan seperti Mesias yang ada dalam gambarannya. Katakanlah misalnya Mesias yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan. Atau paling tidak Mesias yang bisa membebaskan dia yang waktu itu sedang dipenjara. Lalu karena ragu dia menyuruh utusannya untuk langsung menanyakan hal itu kepada Yesus. Engkaukah yang Mesias yang sedang kami tunggu atau tidak? Dan seperti biasa, seperti dalam kisah-kisah Injil beberapa waktu lalu juga kita lihat bahwa menjawab pertanyaan ini biasanya Yesus tidak secara langsung menjawabnya. Yesus yang saat itu sedang menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan dan seterusnya itu justru membiarkan kedua utusan Yohanes Pembaptis itu melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan setelah itu Yesus mengatakan, sudah kembalilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu lihat. Dan dengan sengaja Yesus menyebutkan kembali hal-hal yang telah diperbuatnya dengan cara yang sama seperti apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya yang menggambarkan tentang Mesias yang akan datang. Yesus mengatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu dikatakan oleh Yesus, ceritakan apa yang saya perbuat. Dan dia menyebutkan hal-hal tadi, itu persis sama seperti apa yang dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya. Lalu Yesus menambahkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata-kata Yesus ini sebenarnya mau mengatakan, berbahagialah orang yang percaya dan menerima dia.
Yesus tidak mau mengecewakan Yohanes Pembaptis dengan jawaban itu, tetapi justru dia mau meneguhkan iman kepercayaan Yohanes. Yesus mau mengatakan bahwa dialah Mesias, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seperti Yohanes Pembaptis, kita pun tak jarang mengalami krisis, meragukan iman kita, meragukan apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh berkuasa, sungguh-sungguh maha baik, sungguh-sungguh maha memberi, maha pengampun, dan seterusnya. Dalam hal ini mungkin kita perlu kembali melihat gambaran Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana gambaran Tuhan selama ini yang ada dalam pikiran kita? Apakah Tuhan yang kita gambarkan dalam pikiran kita itu Tuhan yang seperti Sinterklas, yang kerjanya hanya membagi-bagi hadiah? Apakah Tuhan yang ada dalam gambaran kita itu Tuhan seperti polisi yang kerjanya hanya menegakkan peraturan, lalu kalau ada berbuat salah dan menghukum? Atau seperti dokter yang kerjanya hanya menyembuhkan orang yang sedang sakit? Atau mungkin seperti penjaga ronda yang menjagai rumah kita sehingga terhindar dari orang-orang jahat? Atau mungkin ada gambaran-gambaran lain dalam diri kita tentang siapa Tuhan bagi kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah memberikan jawaban yang mengecewakan kita ketika kita mengalami krisis iman. Allah telah mengutus Yesus agar kita dapat melihat kehadirannya. Dan kita beruntung karena kita dianugerahi iman kepercayaan kepada Yesus. Karena itu marilah kita mengarahkan hati kepada Yesus. Dialah Tuhan, dialah Sang Mesias penyelamat kita. Dia telah menyelamatkan kita, dan karena itu kita juga hendaknya mewartakan keselamatan itu kepada orang lain. Kita diundang untuk menjadi pewarta kabar gembira, sama seperti Yesus juga yang mewartakan kabar gembira kepada orang-orang yang menderita. Kiranya dengan kehadiran kita, kalau kita menjadi pewarta kabar gembira, orang semakin dapat merasakan kebaikan Tuhan. Dengan kehadiran kita, hendaknya orang semakin percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh maha baik. Terutama pada masa Advent ini, semoga kehadiran kita sungguh-sungguh menghidupkan kembali pengharapan orang-orang yang putus asa, menyalakan kembali iman-iman orang yang hampir redup. Mari kita melanjutkan pertobatan kita dengan menjadi pewarta kabar baik, pewarta kabar gembira dimanapun kita berada. Entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan kita, entah dalam pergaulan kita bersama para sahabat, dan di dalam masyarakat secara umum. Hendaknya kehadiran kita menjadi tanda pewartaan kebaikan Allah sendiri. Semoga, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sudah?